경찰이 와 있습니다. Setelah mendengar kabar Dr. Hyun kecelakaan, wali kota pun bergegas menuju rumah sakit Gucheon, tempat sang istri menjalani pengobatan. Di sana sudah ada kepolisian yang meminta pihak rumah sakit melakukan pengecekan apakah di dalam tubuh Dr. Hyun terkontaminasi narkoba. Di sini wali kota sempat terkejut ya guys, bahwa Ji-hoon sudah ada di rumah sakit, dan di sini Ji-hoon menunjukkan raut rasa prihatin terhadap teman sejawatnya karena terkena musibah. Dan berpindah ke scene di sini, Pak Wali Kota sembari menatap layar monitor, tanda vital wali kota berharap istrinya cepat sembuh. 현주희한테서 마약이 검출될 거야. 그거 단독 보도해. Ternyata Ji-hoon dan Jaksa Choi memiliki niat terselubung. Ia menelepon seorang untuk membuat kehebohan di publik setelah mendapat informasi darah Dr. Hyun positif narkoba. 대표님이 마약은 어떻게 하셨어요? Ji-hoon yakin Big Moss melakukan balas dendam karena trik wali kota gunakan mencelakai Chang-ho kini terjadi pada istrinya sendiri. 빅머스가 박창호 아주 Sementara itu, di penjara Gucheon, kepala sipil yang baru mulai berburu Big Moss berbekal tato yang menjadi ciri khas organisasi mereka. Ia lalu mengumpulkan para tahanan di ruang pertemuan. Ia saat ini tidak ada lagi sistem penilaian para tahanan. Ia juga tidak akan mentolerir aksi suap-menyuap. Sebagai langkah awal, ia memasang kotak saran agar para tahanan berhak memberikan kritik dan saran yang akan dijaga keras olehnya. Satu-satu tahanan diminta untuk memasuki ruang ganti untuk melepas pakaiannya untuk mencari tato tersebut. Setelah semua diperiksa, tersisa beberapa tahanan, yaitu Choi Dong-sok yang memiliki tato di bawah ketiaknya. Di sini, kepala sipil berniat menyiksa untuk menginterogasi siapakah Big Moss yang sebenarnya. Tapi Chang-ho tak yakin apakah mereka pernah melihat Big Moss. Ia meminta kepala sipil agar tidak gegabah karena ini baru awal dari permulaan pemburuan Big Moss. Sementara itu, Min-ho masih memeriksa tahanan psikopat yang sebelumnya terlihat berkelahi dengan tahanan lainnya. Ia mendapat telepon dari Profesor Jang Hae-jin yang saat itu melaporkan hasil laboratorium tahanan psikopat yang menunjukkan adanya kandungan narkoba jenis baru yang belum dilaporkan di Korea. 백혈구 수치도 기준치보다 3배. Diketahui juga pemakai dari narkoba tersebut akan meningkatkan sel darah putih 3 kali lipat melonjak lebih tinggi dari normalnya. Dan di sini Min-ho pun curiga ada kejanggalan. Penyakit ini terjadi di sebagian besar di pasien kanker di rumah sakit Gucheon. Profesor Hae-jin mengungkapkan penyesalannya karena selama ini ia menutup-nutupi sifat asli dari wali kota hingga keadaan menjadi lebih buruk. Sepertinya keberadaan Hae-jin di luar negeri diketahui seseorang. Ternyata Dr. Han mengirimkan mata-mata untuk mencari tahu keadaan istrinya. Min-ho dikejutkan dengan keadaan tahanan psikopat yang tiba-tiba mengalami kejang-kejang, bahkan menunjukkan gejala kecanduan obat-obatan. Seorang sipil memberikan resep obat yang biasanya diberikan, namun untuk mudah ditangani, Min-ho memberikan obat penenang. Dari sini, Min-ho mulai menganalisa jika kepala perawat rumah sakit Gucheon memberikan obat yang berbeda di setiap tahanan, yaitu untuk tahanan yang teladan yang memohon izin untuk bekerja, khawatir tahanan itu terkena leukemia. Chang-ho akan mengecek jadwal kerjanya
dan meminta pengacara Kim untuk menyelidikinya. Di sini Min Ho tak tega melihat tahanan psikopat, walaupun tahanan psikopat ini akan dieksekusi mati, tapi tetap saja Min Ho di sini tidak tega guys, gitu. Berita Dr. Hyun mengonsumsi narkoba beredar di media. Wali kota menduga Big Moss kini membalas dendam kepadanya setelah tertangkapnya kepala sipil yang selama ini tangan kanan Big Moss. 내가 박용갑 구속시키라. 박 소장은 빅마우스 오른팔이고. Mengetahui minuman istrinya dicampur narkoba, wali kota yakin Chang Ho bersekongkol dengan Big Moss. Alasan ia bergabung di penjara Gocheon tak lain ingin mendapatkan makalah Dr. Seo, sama halnya yang diinginkan Big Moss. Ia meminta anak buahnya mencari tahu rencana apakah yang dilakukan Hae-jin di Amerika. 미국에 연락해서 최서부터 잘 어울리시네. Pak Jong-up masuk ke penjara. Ia sempat menegur kepala sipil karena dia sudah berkhianat. Hal itu pun berujung Pak Jong-up dianiaya dan 3 anak buah Big Moss pun disiksa juga. Ia diinterogasi siapakah dan dimanakah Big Moss saat ini. Pak Jong-up mengatakan dan teman-temannya belum pernah ketemu dengan Big Moss. Dirasa tidak mendapat jawaban yang memuaskan, kepala sipil marah dan hampir saja membuat tahanan Choi meregang nyawa di sini. Di sini Chang Ho menghentikan penyiksaan kepala sipil. Ia mengancam pria itu bisa kehilangan jabatannya karena Chang Ho bisa memicu keributan yang lebih besar jika tindakan sewenang-wenangan ini terjadi lagi. 넌 그 계급장 떨어질 거다. Pak Jong-up merasa berhutang budi dengan Chang Ho dan Min Ho yang mengobati lukanya, namun tetap saja ia tidak akan mengkhianati Big Moss. 내가 이 부부 도움을 받는 날이 올 줄은 꿈에. 우리 서장님 오늘 순찰 나오셨는 것 같네. Saat akan masuk ke dalam selnya, semua tahanan kompak memberi pelajaran ke Pak Jong-up yang selama ini diperlakukan tak manusiawi olehnya. 찾으셨어요, 원장님? Kembali ke rumah sakit, menjelang larut malam, Dr. Hyun meminta kepala perawat untuk menemani mengunjungi laboratorium bawah tanah. 지하 연구실. Kepala perawat sempat terkejut karena selama ini Dr. Hyun justru jarang mengetahui, bahkan tidak tahu apa yang diteliti di laboratorium yang dapat diakses segelintir petinggi rumah sakit. 정채봉 이사 이두근 변호사. Saat keluar dari laboratorium, ekspresi wajah Dr. Hyun tampak pucat. Ia lalu meminta wali kota membawanya pulang ke rumah. 나 집에 데려다줘. Di perjalanan, ia menceritakan jika pengelolaan laboratorium adalah Dr. Seo yang belum pernah ia lihat selama menjabat jadi direktur yang baru ini. 당신 거기에 대해서 알아? 고미호 씨한테 얘기 들은 적 있어. Saat wali kota menanyai lebih detail tentang laboratorium, Dr. Hyun berkata, ia ingin wali kota menjadi politikus yang bersih dan dihormati banyak orang. 난 당신이 사람들한테 존경받는 좋은 정치. Kepala sipil semakin kesal dengan ulah Chang Ho yang terkesan membela Pak Yong-up yang bisa memperlambat mengungkap identitas Big Moss. Ia meminta izin wali kota untuk menjalani rencananya 방식대로 할 sendiri. 수 있게 허락해 주십시오. Setelah mendapat persetujuan dari wali kota, kepala sipil mengumpulkan para tahanan, memberi pengumuman, dan Chang Ho adalah penipu, bukanlah Big Moss. 진짜 빅마우스는
Kepala sipil melakukan protokol darurat yang membuat tahanan menderita. Seorang tahanan menghajar Pak Yong-ap agar secepatnya memberitahu keberadaan Big Mouse. Namun lagi-lagi Chang Ho menghalanginya. 맞죠? Chang Ho pun tak luput dari cacian dari tahanan menyebut dirinya tak lebih dari penipu. Beruntungnya Ketua Yang masih bersimpati kepada Chang Ho, tapi di sini Ketua Yang tidak menyangka jika Chang Ho adalah bukan Big Mouse. 실력 보니까 너도 빅마우스 못지 않던데. Hari demi hari keselamatan dari Pak Yong-ap semakin terancam saja. Ia kerap mendapat penyiksaan dan ancaman dari tahanan yang ingin uang mereka kembali. Sementara itu, Min Ho menemui tahanan teladan dan mengambil sampel darahnya untuk dianalisa apakah terdapat narkoba jenis baru. 혈액 샘플은요? 목표를 다 못 채웠어. Setelah itu, Min Ho menjemput Jang Hae-jin yang baru saja tiba dari Amerika. Min Ho mengajak Ye-jin tinggal sementara waktu di rumah yang ia sewa. Tanpa mereka sadari, Dr. Han sudah mengikuti Ye-jin sejak ia di bendara. 예약자 이름 중에 Tak pun mengetahui di manakah Min Ho menyembunyikan Ye-jin. Ia menjelaskan di manakah tahanan teladan bekerja. Ayah Min Ho dan pengacara Kim membuntuti mobil tahanan, namun pengacara Kim kehilangan jejak karena rombongan bis mengambil rute yang berbeda. Tanpa para tahanan tiba di sebuah gua terpencil, mereka diharuskan menggunakan pakaian khusus, menuruni lorong gelap, namun apa yang mereka kerjakan masih menjadi misteri. Saat Min Ho kembali bekerja, Dr. Han sudah menerobos tempat tersebut untuk menemui istrinya. 내가 너 얼마나 사랑하는지. Hal itu membuat Jang Hae-jin ketakutan dan mengambil sebuah pisau untuk melindungi dirinya. Dan di sini terlihat Dr. Han bertindak di luar kendali. Sayang sekali, nasib tragis harus dialami Jang Hae-jin karena ia terluka ditusuk oleh suaminya sendiri. Seorang tahanan teladan izin meminta tidak bekerja, dan di sini dia menemui Min Ho untuk mengeluhkan kondisinya yang akhir-akhir ini mengalami sakit kepala dan tiba-tiba kehilangan tenaga. 보스한테 전해. 오늘 밤 8시. Sementara Chang Ho bernegosiasi dengan Big Mouse lewat Pak Yong-ap untuk menemuinya di gereja jam 8 malam. Jika Big Mouse tidak menampakkan dirinya, Chang Ho mengancam tak lagi mencari informasi tentang makalah Dr. Seo. Ia tak peduli sekalipun Big Mouse akan menghabisinya. 만나서 좋을 게 없을 텐데. Tak diduga Jerry di waktu hampir bersamaan, Jerry bersiap keluar dari rumah sakit setelah ia mendapat telepon dari seseorang. Setibanya wali kota di tempat Jang Hae-jin berada, ia melihat Dr. Han kehilangan akal sehatnya meratapi kematian Jang Hae-jin. Mengamankan Dr. Han, wali kota mengecek handphone Jang Hae-jin sebelum polisi datang di TKP. Dari percakapan Ye-jin dan Min Ho, wali kota mengetahui Min Ho sedang mengumpulkan sampel darah para tahanan teladan yang akan dicek di laboratorium pada pukul 7 malam. 말 잘 들어. 오늘 그 둘이 죽여야 돼. Wali kota segera menghubungi kepala sipil untuk menghabisi Chang Ho dan Min Ho karena
mereka sudah terlalu dalam mengetahui makalah Dr. Seo. 네, 지금 가는 길. Sementara Ketua Kang didampingi Dr. Hyun menghadiri lelang amal. Ji-hun dan istrinya awalnya yakin kalau Dr. Hyun tak bisa datang. Dan di sini dia dibuat kesal karena berita negatif tentang Dr. Hyun tak sedikit pun mengubah sikap Ketua Kang. 치우라면 치워. Kekembalinya di penjara Gucheon, keributan tak dapat dihindarkan. Saat para tahanan mengeluhkan jatah makanan, sepertinya keributan ini sudah direncanakan oleh kepala sipil untuk alibi jika tewasnya Ko Min Ho dan Chang Ho adalah ulah dari perusuh yang menggila. 복동에 이동했으면 일어났대. 병무대로 가는 통로 다. Kepala sipil meminta bantuan anak buahnya untuk mencari keberadaan Chang Ho dan menghabisnya dengan pistol yang ia siapkan. Ia berkata, kamera CCTV telah saya matikan, sehingga tak akan ada yang mengetahui fakta yang sebenarnya. Setelah itu, situasi penjara menjadi gelap gulita karena seorang sipil baru saja merusak panel kelistrikan. Betapa terkejutnya Chang Ho mengetahui pria yang menghampirinya adalah seorang temannya sendiri yang dikenal dengan sebagai tahanan 1420 dengan juga dijuluki dengan kemampuan meramal. Sekian dulu video kali ini, alur cerita Big Mouse episode 11 yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kata salah atau pengeditan, mohon dimaklumi karena pengeditannya sederhana. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan di-share.